Setelah CD cover sudah kita buat, maka kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu pembuatan CD label. Ada permasalahan di sini. Apabila Anda menggunakan jasa percetakan atau Anda cetakkan pada mesin cetak, maka tidak akan terlalu begitu berarti ukuran pas kertasnya, karena ukuran kertas disesuaikan dengan besar kecilnya mesin biasanya. Dan Anda bisa menggunakan sebuah desain dengan berpatok pada ukuran besarnya CD, yaitu 12 cm diameternya. Sedangkan apabila Anda menggunakan konsep printing, Anda print sendiri dengan menggunakan printer Anda karena kebutuhan Anda cuma sedikit, maka Anda harus melakukan pengukuran besarnya kertas yang Anda gunakan secara real. Itulah makanya seorang desainer grafis harus selalu siap dengan peralatan penggaris untuk mengukur real objek aslinya. Baiklah, saya bikin dokumen baru dengan asumsi bahwa yang akan kita lakukan adalah pengeprintan pada CD label. Sebelumnya kita ubah aturan unitnya, yaitu pada cm. Kemudian saya mencoba mengukur CD label stiker yang saya miliki. Saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan CD label stiker yang memiliki bahan dasar inkjet, sebab hasilnya akan lebih optimal. Tapi untuk masalah harga, memang harganya sedikit lebih mahal. Oke, sekarang saya coba ukur. Lebarnya adalah 13,2. Di sini ukurannya 13,2. Kemudian panjangnya adalah 25,2. Di dalam melakukan desain yang menggunakan label ini, yang kita ukur bukan CD-nya tetapi lubang atau cowakan di mana stiker itu akan kita ambil, di mana lingkarannya setelah saya ukur adalah sebesar 11,2, diameternya 11,2. Oke, saya buat di sini 11,2. Oke. Kemudian saya tekan P agar posisinya berada di tengah. Yang paling penting di sini adalah saya hanya mengukur pada bagian atas dan bawahnya, karena bagian tepinya sudah saya alignment. Oke, kemudian saya ukur di sini adalah 8 mili atau 0,8 cm. Kemudian saya menggunakan penggaris di sini. Saya singkirkan dulu penggaris. Oke, saya sengaja menggunakan penggaris besi. Anda bisa melihat bahwa saya juga menggunakan penggaris untuk melakukan desain ini. Kemudian di sini saya pilih bagian atasnya. Saya coba perbesar di sini. Saya tarik untuk menentukan titik nolnya di sini. Oke, kemudian saya coba berikan garis bantu. Oke, di sini adalah 0,8. Kira-kira sekian, 0,8. Oke, saya bisa buktikan ketika saya membuat 0,8 di situ tadi dengan cara yang lain, yaitu di sini misalnya 0,8. Tingginya insya Allah sama di sini. Oke, 0,8. Oh, ini tadi 1 satuan ini. Itu di sini dia. Oke, 0,8. Maka saya letakkan di sini. Anda bisa menggunakan model garis bantu atau kotak bantu di sini. Membuat sebuah dummy di sini sebagai kotak bantu. Oke. Ini adalah bagaimana kita membuat layout CD kita, kertas CD kita, CD label kita. Ya, ini adalah bentuk kertas CD label yang kita miliki dengan jarak tengah yang sudah terlihat di sini. Kemudian setelah Anda sudah melakukan hal seperti ini, langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mencoba membesarkan kotak ini agar nantinya ketika Anda selesai melakukan proses pengeprintan, maka apabila terdapat pergeseran posisi kertas ketika masuk dalam printer, maka masih dalam posisi aman. Saya coba masukkan sekian, saya perbesar jadi sekian.
misalnya sekian. Saya copy agar ukurannya sama, sekian. Saya mengabaikan bentuk tengahnya di sini, tetapi cukup dikira-kira saja tengahnya ada di sini. Oke, seperti ini. Ini hanya sebagai sebuah guide bagi Anda. Kemudian Anda masukkan dari gambar yang sudah Anda miliki sebelumnya. Misalnya ini, saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Oke, di sini. Kemudian saya coba menggunakan power clip. Saya masukkan ke dalam label besar saya ini. Kemudian saya edit. Oke, di sini. Oke, saya paskan bentuknya. Saya paskan isinya. Oke. Saya baru tarik sedikit. Oke, misalnya seperti ini. Atau kita buat sesuatu yang lain misalnya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan kembali ke teks-teks yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya kita masukkan ini. Oke. Saya copy di sini. Kemudian saya tempatkan saja posisinya. Misalnya seperti ini. Oke. Saya ambil bagian ini, saya tempatkan di bawah saja. Seperti ini. Sedangkan apabila Anda menggunakan jasa percetakan, maka Anda bisa membuat tulisan mengelilingi CD Anda, karena nanti hasilnya sangat akurat sekali. Karena konsep pemotongannya, pengeprintannya sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan dengan menggunakan printer. Seperti ini misalnya. Kemudian Anda tempatkan di sini. Dan Anda tambahkan satu lagi di sini misalnya. Anda berikan efek transparasi. Oke, di sini. Efek lens transparasi 50 misalnya. Oke. Atau Anda bisa menggunakan yang lain supaya lebih menarik. Saya gunakan gelas saja di sini. Tarik begini. Oke. Kalau sudah senang dengan modelnya, di sini misalnya saya masukkan ke dalam power clip ALT-CWP. Saya masukkan dalam power clip, saya hilangkan garisnya. Kemudian di sini saya tambahkan sebuah tulisan disk 1 misalnya, karena memang di dalam konsep ini ada 3 disk. Oke, saya masukkan ini aja dengan warna yang sama dengan ini, atau warna putih. Putih tidak bagus. Kalaupun kita paksakan putih, kita berikan efek bayangan di dalamnya. Oke, kira-kira kita sudah memiliki bentuk yang seperti ini. Kita kontrol A, kontrol, kita copy, kemudian kita group, maksud saya group, kemudian saya geser ke atas, saya tepatkan pada lingkarannya atas, kemudian saya tekan C dan E sehingga dia pasti tengah. Maka di sini kita sudah memiliki sebuah desain yang siap untuk kita print dengan menggunakan CD label. Dan tentunya ketika Anda melakukan pengeprintan, prosesnya adalah Anda tekan print, kemudian Anda tentukan di propertiesnya ukuran kertasnya adalah tadi adalah 13 kali 252. Ini adalah senti ya. 13 20 dengan
2520. Oke, misalnya seperti itu. Oke, kemudian Anda siap melakukan pengeprinan di sini.